orang NU tidak perlu ngusung-ngusung memutar-mutar bendera yang tulisannya la ilaha illallah. Itu bukan bendera Rasulullah. Zaman Rasulullah belum ada khot seperti itu, belum ada. Zaman Rasulullah belum ada fathah, kasrah, dhammah. Jadi kalau mengatakan itu pada Rasulullah, keliru besar. Sebagai pimpinan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, kita semua harus memahami bersama bahwa fungsi dakwah Nahdlatul Ulama niki ada telu. Ada berapa ibu-ibu? Ada 3 niki. Pertama, fungsi dakwah di Nahdlatul Ulama, apalagi yang diemban oleh LDNU, adalah himayatud din, menjaga, memelihara dan melindungi agama. Agama yang bagaimana? Agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang didasarkan akidahnya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kita tidak ngikut-ngikutan faham yang mengatakan konsep ketuhanan yang didasarkan kepada teori uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu Wahabi, itu salafi. Kita tidak seperti itu. Kita tidak akan ikut-ikutan paham Syiah, walaupun kita sama-sama mencintai ahlul bait. Kita bukan juga orang Ahmadiyah, karena Nabi akhir zaman untuk warga Nahdlatul Ulama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu hanyalah mujaddid saja, tidak ada hubungannya dengan risalah kenabian. Dalam bidang fikih syariah, kita insya Allah mengikuti madzhabul arba'ah, 4 madhab. Dengan titik tekan kita mengikuti pendapat dalam madhab Syafi'i. Kita bukan hanya mengikuti Imam Syafi'i, tapi juga kita mengikuti Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikuti madhab Syafi'i. Seperti siapa? Imam Nawawi, siapa? Imam Rafi'i, siapa? Imam Izzuddin Abdus Salam, dan imam-imam ulama-ulama yang lain, termasuk adalah fatwanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Niki penting niki untuk kita pahami bersama-sama. Dalam bidang tasawuf, dalam bidang akhlak, yang diemban dalam dakwah Nahdlatul Ulama oleh LDNU, kita mengikuti pendapatnya dari Al-Imam Al-Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini rujukan kita. Kita tidak mengikuti pandangan yang lain. Kalau ngaku kita cinta sama Nahdlatul Ulama sebagaimana Al-Mukarram Tuan Guru Sahimun Faisal tadi, maka kita harus betul-betul cinta kepada para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Itu namanya himayatul din. Fungsi kedua yang diemban dalam dakwah Nahdlatul Ulama adalah himayatul ummah. Jadi menjaga, memelihara umat Islam ini agar benar-benar menjadi ummatan wasatan. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah sudah menjadikan kita ini ummatan wasatan. Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Agil Siraj, Ketua Umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berkali-kali mengatakan dalam Al-Quran tidak ada kata umat Islam. Tidak ada itu. Yang ada adalah ummatan wasatan. Sehingga di tengah-tengah masyarakat cirinya kaum Nahdliyin, cirinya orang-orang yang merupakan warga Nahdlatul Ulama, sikap dan kepribadian keislamannya menerapkan Islam yang wasatiyah, Islam jalan tengah. Kita tidak ikut, tidak condong ke kanan seperti kaum kapitalis barat, kita tidak ikut ke kiri seperti kaum sosialis komunis, tidak. Makanya tidak ada sedikit pun kita ini hubungannya sama PKI, justru Ansor Nahdlatul Ulama yang tahun 65 mengganyang PKI. Ini harus dipahami bersama niki. Jadi Nahdlatul Ulama itu ummatan wasatan, umat pertengahan, umat yang moderat. Karena itu Nahdlatul Ulama menolak radikalisme. La ikraha fid din. Nahdlatul Ulama kalau menyelesaikan masalah tidak perlu bawa pentungan. Paham? Tidak perlu bawa pentungan. Nahdlatul Ulama menyelesaikan masalah tidak perlu demo besar-besaran menghujat para pemimpin-pemimpin yang dianggap berlaku keliru.
Masih banyak cara-cara dialogis yang bisa kita lakukan. Itu cirinya Nahdlatul Ulama, karena kita adalah ummatan wasatan. Umat wasaton memang karena berada di tengah-tengah. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah istilah wasit, nggih. Wasit itu kan dari kata wasaton juga itu kan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Nah, walau wasit berarti penengah dalam sebuah pertandingan. Nahdlatul Ulama tugasnya memang berada di tengah-tengah. Dia harus tawazun, harus seimbang. Kadang ada kepentingan pribadi, kadang ada kepentingan masyarakat, kadang-kadang ada kepentingan pengurus pondok, kadang ada kepentingan wali santri, kan begitu. Kadang ada kepentingan yang berhubungan dengan umat Islam, tapi juga kadang kita harus bersinergi, harus memahami juga ada kepentingan dari umat-umat non-Islam. Ini hendaknya dipahami bersama. Jadi dakwahnya Nahdlatul Ulama karena itu harus bagaimana caranya mengajak umat ini untuk ummatan wasatun, umat yang toleran, umat yang tidak ekstrem, ngebom, menghancurkan gereja, menghancurkan tempat peribadahan umat lain. Itu pasti bukan Nahdlatul Ulama. Karena ulama tidak seperti itu. Nahdlatul Ulama tidak seperti itu cara mensikapi persoalan yang tumbuh di masyarakat. Nggih? Paham ina-ina nggih? Paham? Insyaallah. Yang ketiga, fungsi dakwah Nahdlatul Ulama adalah himayatud daulah. Menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi Nahdlatul Ulama, NKRI sudah final, sudah harga mati. Karena itu Nahdlatul Ulama tidak bisa menerima kehadiran HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Karena HTI Hizbut Tahrir Indonesia hendak membangun negara di dalam negara. Tiang dahulu tahun 80-an akhir itu pernah gabung menjadi HTI. Tiang betul-betul ini. Tiang pernah gabung menjadi HTI ini tiang. Pak Camat. Tiang menjadi muridnya Ismail Yusanto tahun akhir 80-an, tapi tiang pertama kali ikut 2 bulan dalam halakoh-halakohnya Ismail Yusanto, bahkan Abdurrahman Al-Baghdadi, tapi tiang sendiri yang duluan keluar. Kenapa? Karena mereka tidak mau masuk sistem ini dianggap togut, dianggap salah. Caranya merebut kekuasaan tidak ada lain kecuali dengan kudeta. Kalau kudeta berarti apa bedanya dengan tahun 65 ketika PKI mau melakukan kudeta? Niki tiang syabab dahulu tapi sudah hapus dari sana. Kitab-kitab luwek gati di rumah ini. Kitab-kitabnya orang Hizbut Tahrir tempat tiang. Loh, makanya kalau bilang HTI ini sama tiang mantan HTI yang pertama kali keluar HTI, bicara HTI, ayo sama tiang. Siap tiang untuk berhadapan menjelaskan apa itu HTI sebenarnya. Insya Allah. Karena negara kesatuan Republik Indonesia ini menurut mantan Rais Am PBNU yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, negara kesatuan Republik Indonesia niki adalah Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Persis sama dengan Darul Mitsaq yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Beliau kumpul berbagai komunitas masyarakat ketika itu. Ada orang muhajirin perantau dari Mekah, ada orang Ansor yang muslim berasal dari Madinah, masih ada juga orang Wasaniyah, penyembah-penyembah berhala yang berada di Madinah, ditambah dengan komunitas Yahudi ada di Madinah. Semuanya membuat kesepakatan, maka kemudian ada yang disebut dengan piagam Madinah. Apa istilahnya, wasiqatul Madaniyah atau apa itu Pak Tuan Guru? Nah itu tadi ada itu perjanjian hasil Daulah Madinah yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata didasarkan bukan kepada satu pengertian keagamaan, tetapi dibangun oleh baginda Nabi Muhammad atas dasar kesepakatan. Nah ketika mereka melanggar kesepakatan, maka teradalah turun surat Al-Hasyr, turun surat Al-Hasyr, surat ke-59, di mana komunitas Yahudi karena kemudian tidak mau taat kepada negara yang dibawa oleh Nabi, diusir dari negeri Madinah.
Itu namanya darul mitsaq. Insya Allah para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah ini, para ulama NU ini mengatakan, makanya NKRI harga mati itu punya sesuatu yang sangat dalam maknanya, karena ia adalah pesan yang luar biasa yang ditangkap oleh para ulama dari Daulah Madinah yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita Nahdlatul Ulama bukan urusan akhirat saja, tapi juga urusan dunia. Karena Nahdlatul Ulama ini menjadikan jargonnya hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagai daripada iman. Karena itu bagi Nahdlatul Ulama, nasionalisme dan agama bukanlah dua hal yang harus dipisahkan, yang kontradiktif. Ya, satu kesatuan dalam satu tarikan napas. Orang NU tidak perlu ngusung-ngusung, memutar-mutar bendera yang tulisannya la ilaha illallah. Itu bukan bendera Rasulullah. Zaman Rasulullah belum ada khot seperti itu, belum ada. Zaman Rasulullah belum ada fathah kasrah dhammah. Jadi kalau mengatakan itu bendera Rasulullah, keliru besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benderanya tidak ada khotnya, ya, apa tuh khot kufi atau khot yang lain, belum ada. Fathah kasrah dhammah titik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada. Karena itu dipastikan bendera yang diputar-putar yang berwarna putih atau berwarna hitam, tulisannya putih atau kebalikannya, itu bukan bendera baginda Rasulullah sallallahu, dan otomatis bukan pula bendera Khulafaur Rasyidin, dapat dipastikan. Demikian, wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.